Selamat hari Minggu adik-adik semua yang manis, yang ganteng, yang cantik. Hari ini hari apa ya? Hari apa hari ini, Prince? Apa? Hari Minggu? Oh benar, hari ini hari Minggu. Kalau hari Minggu berarti adik-adik pasti sudah siap untuk ikut ibadah anak atau ibadah sekolah minggu ya. Sudah wangi nih kayaknya, sudah pada mandi, sudah pada sarapan, sudah pada minum susu. Kamu udah mandi belum, Prince? Kamu udah minum susu belum atau udah makan? Sebentar, udah ya? Oh udah adik-adik, si Prince juga udah mandi tadi, udah makan, udah minum. Terus kalau udah makan, udah mandi, udah minum susu, mau ngapain sih kita? Hah? Mau ngapain adik-adik? Sekolah minggu ya? Mau nyanyi? Mau baca Alkitab? Mau dengerin ibu guru sekolah minggu cerita? Oke, itu yang harus kita lakukan sekarang. Tapi harus dengan penuh sukacita ya hari ini. Seperti lagu itu loh, apa ya? Happy ya, happy ya. Dimanapun tetap happy. Meskipun saat ini sekolah minggunya masih di rumah, tetapi tetap happy dan selalu happy. Jadi adik-adik sekarang persiapkan diri kita semuanya untuk ikut ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, salam. Dadah dulu dong. Dah teman-teman. Si Prince juga mau ikut sekolah minggu loh. Dadah. Kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Bekasi bersama saya Kirana dan sebelah saya gitaris saya Pak Dimas. Halo, shalom. Kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Siapa yang di sini mau jadi Laskar Kristus? Coba lambaikan tangan. Yuk bangkit berdiri. Sekarang kita mau doa pembukaan yang mau dipimpin oleh Ibu Sivi. Salam adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Namun sebelum kita memulai ibadah hari ini, bersama-sama kita bersatu hati untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat memulai ibadah hari ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami juga serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, siapa yang mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus? Sebelum mendengarkan cerita Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Halo adik-adik, jumpa kembali di Ibadah Anak Sekolah Minggu GKJ Bekasi tanggal 30 Agustus 2020. Gimana keadaannya, semuanya sehat? Masih suka pakai masker kalau berpergian? Masih suka cuci tangan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan? Good kalau masih semuanya. Oke, sekarang kita siap mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Boleh Bu Guru buka maskernya? Terima kasih. Oke, adik-adik yang sudah siap mendengar firman Tuhan, duduknya yang manis, duduknya yang rapi, tidak lagi tidur-tiduran, tidak lagi sambil makan atau sambil minum, semuanya siap ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai hari ini kami masih boleh beribadah bersama meskipun secara online dan berjauhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap hadir dimanapun kami berada saat ini. Tuhan Yesus, kami semua saat ini siap untuk mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus, pimpin kami semua sehingga kami dapat mengerti dan dimampukan untuk memahami setiap cerita yang akan disampaikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang akan disampaikan hari ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik semuanya apa kabar? Semoga semua baik-baik ya. Aku mau tanya dong,
Di rumah, siapa yang pernah disuruh sama papa mama? Ayo, angkat tangannya. Lambaikan tangannya siapa yang pernah disuruh papa mama? Kamu pernah? Kamu juga pernah? Oh, hampir sebagian besar pernah semua disuruh. Bu guru juga pernah disuruh sama papa mama bu guru ya. Nah, biasanya kalau adik-adik yang batita balita disuruh apa ya sama papa mama? Disuruh apa? Iya, kadang suruh merapikan mainan setelah bermain ya. Nah, gimana perasaan adik-adik kalau disuruh papa mama merapikan mainan? Kayak di gambar di bawah ini nih. Lihat semuanya. Nah, yang mana adik-adik? Mau merapikan mainan tanpa bersungut-sungut? Atau aku kan masih mau main, padahal jamnya sudah jam makan. Aku kan masih mau main, padahal jamnya sudah jam istirahat tidur, iya kan? Nah, harus menaati perintah orang tua ya. Lalu, kalau untuk adik-adik batita, balita, dan kelas kecil, juga kelas besar kadang, disuruh makan, dihabiskan ya makanannya. Gimana? Dihabiskan? Sayurannya dihabiskan? Kayak gambar bawah ini. Yang mana nih adik-adik? Yang mukanya tersenyum menghabiskan makanannya atau yang gak mau disisihin? Ayo yang mana? Bu guru berharap adik-adik yang tersenyum menghabiskan ya, melakukan perintah papa mama. Lagi, adik-adik, kalau adik-adik melihat di jalan ada gelandangan atau pengemis tapi kotor sekali, adik-adik mau gak deketin? Kasih sesuatu makanan yang adik-adik punya, sharing sama mereka. Mau? Kalau disuruh seperti itu mau? Wah, hebat kalau mau, hebat ya. Tapi ada nggak sebagian yang mikir, bersih nggak ya, dia kotor nggak ya, ada kumannya nggak ya, kayak gitu nggak? Kalau kayak gitu, minta tuntunan Tuhan supaya adik-adik diberi keberanian sehingga bisa memberikan makanan sebagian berkat buat mereka ya. Atau kakak-kakak yang kelas besar pernah disuruh mama apa? Jaga adik. Oke, jaga adik. Gimana kalau jaga adik di rumah? Adiknya satu masih oke, adiknya lebih dari satu masih oke juga? Atau ada rasa, ya mama lagi asik main gadget disuruh jaga adik, lagi asik main gadget disuruh apa ini apa itu, ya kan? Lagi chattingan zoom-zooman sama temennya disuruh jaga adik, adiknya suka iseng lagi. Gimana? Disuruh perintah mama kayak gitu dilakukan gak? Meskipun kadang sulit, tidak mudah, tapi tetap dilakukan ya. Iya dong ya, karena kita semua anak-anak yang baik. Nah, hari ini kita mau cerita tentang hal yang sama. Seorang tokoh diminta Tuhan, diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tahu siapa tokohnya? Kita saksikan yuk sama-sama. Ini dia. Adalah seorang Musa. Dia adalah orang yang baik. Dia selalu membantu orang-orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Pada suatu hari, Bapak Musa sedang menggembalakan domba-domba milik Bapak Yitro di Gunung Horeb. Bapak Musa dengan tekun melakukannya. Dia memastikan setiap domba-dombanya mendapatkan makanan dan dia memastikan domba-dombanya aman. Tetapi pada saat dia menggembalakan domba, dia melihat sesuatu. Ada nyala api dari semak berduri. Apa ya itu? Saya tidak pernah melihat seperti itu sebelumnya. Lalu Bapak Musa mendekat, penasaran. Apinya menyala tapi tidak membakar semak tersebut. Lalu tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan. Musa, Musa, katanya. Musa heran. Musa, ya Tuhan, ini aku, katanya. Musa, lepaskanlah sandalmu, sebab tanah ini adalah tanah yang kudus. Lalu Musa melepaskan sandalnya.
dia mulai mendekat kepada nyala api di semak tersebut. Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Musa semakin gentar. Musa, aku sangat mengasihi umatku Israel. Aku telah melihat kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan permintaan tolong mereka. Aku akan menuntun mereka keluar dari Mesir dan memberikan kepada mereka tanah yang sangat subur dan kaya raya. Untuk itu Musa, aku akan mengutus engkau membebaskan mereka dari tanah Mesir. Musa bingung. Musa menjawab, tapi siapakah aku, Tuhan? Siapakah aku ini? Bagaimana mungkin aku menghadapi Firaun, kata Musa. Lalu Tuhan mengatakan, aku Tuhanmu akan menyertai engkau, akan memberi tanda bagimu. Lalu Musa mengerti maksud Tuhan, dan Musa bersedia menerima perutusan dari Tuhan. Dengan semangat, Musa menuju Mesir ke istana Firaun untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun supaya Raja Firaun membebaskan bangsa Israel dan mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir. Perjalanan dilakukan Musa. Pagi, siang, petang, hingga malam hari. Musa tetap semangat karena dia ingin menyampaikan perintah dari Tuhan yang pastinya akan membawa kebaikan. Akhirnya sampailah Musa di istana Firaun. Ditemani oleh Bapa Harun, Musa menyampaikan apa yang dipesankan Tuhan, yaitu Raja Firaun diminta untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Sebab jika tidak dilakukan, maka Tuhan akan bertindak. Tetapi Raja Firaun tetap tidak mau, tetap mengeraskan hati. Tetapi Musa sudah menyampaikannya. Pada akhirnya Musa bisa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. All the Hebrews left the city of Egypt. They were finally free from slavery, hardships, and all their sorrows. Thank you, Moses. I just did what God asked me to. Tuhan sudah menyertainya dan menolongnya. And the Lord guided them through the day and the night. Waktu malam, saat pagi, siang hari, Tuhan tetap menjaga bangsa Israel seperti yang dijanjikannya. They arrived on the banks of Jordan. Bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Untuk itulah Musa Moses, mengucap syukur kepada this is the Tuhan land that I Allah, swore to sebab give to karena Abraham, kekuatannya, Isaac, and karena Jacob. pertolongannya, I have Musa let you mampu see it menjalankan with your own tugas eyes, yang diberikan, but you shall not walk on it. Only the Membebaskan people you led Israel will. dari Mesir. Thank you, Demikianlah Lord. Musa. Nah, adik-adik, itu tadi ceritanya bagaimana Musa dengan berani membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Awalnya Musa padahal agak-agak ragu ya, agak-agak khawatir, agak-agak takut ya. Kenapa saya? Siapa saya Tuhan? Nanti kalau saya melakukan ini, apa kata-kata orang Israel terhadap saya? Apa kata teman-teman saya nanti? Wah, banyak sekali ya hal-hal atau perasaan yang dimiliki Musa saat itu. Tapi satu hal, Tuhan Allah sendiri yang memberi keberanian, memberi kemampuan kepada Musa untuk Musa bisa melakukan perintah Tuhan. Karena Allah sendiri loh yang mengutus Musa, pasti Allah sendiri yang memperlengkapi Musa ya. Nah, adik-adik, tidak hanya Musa, kita juga bisa loh dipakai Allah, diutus Allah. Kenapa? Karena Tuhan Allah sangat menyayangi kita semua. Bu guru, adik-adik yang batita, balita, kelas kecil, kelas besar, papa, mama, semuanya sangat disayangi Tuhan. Makanya Tuhan mau lo mengutus kita. Gimana caranya? Gampang sekali. Caranya dari lingkungan terdekat.
Adik-adik, kalau papa mama minta sesuatu, ayo ditaati. Minta melakukan hal yang terbaik, ditaati. Kalau kakak, adik minta tolong, ayo ditolong kakak adiknya ya. Kalau temannya dalam keadaan yang sulit, misalnya sedih, yuk dihibur dengan kata-kata yang baik, yang membangkitkan semangat ya. Dan juga bisa dikasih texting yang lucu-lucu ya, tapi yang berguna. Selain dari itu, lebih jauh daripada itu adalah mendoakan ya, mendoakan teman kita yang sakit, yang sedang sedih, atau juga mendoakan kondisi bangsa Indonesia ya. Tuhan mau loh mengutus kita untuk itu, supaya COVID berlalu, aktivitas bisa normal kembali ya. Dan juga bisa loh kita mendoakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka merasakan kasih Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, sehingga mereka bisa percaya sama Tuhan Yesus. Wow, hebat sekali kalau semuanya bisa seperti itu. Pasti bisa, sebab Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita semua untuk menjadi pasukan-pasukannya ya. Itulah Tuhan mau mengutus kita semuanya. Seperti Musa bisa, kita juga pasti bisa. Selamat menjadi sahabat-sahabat Kristus ya, di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kita akan membuat gambar jejak kaki. Contohnya seperti ini ya. Adik-adik bisa mewarnai atau menghiasnya dari kertas origami. Bagi adik-adik kelas batita dan balita, bisa dibantu oleh mama dan papa. Dan adik-adik kelas besar bisa berkreasi lebih kreatif lagi ya. Hasil aktivitas kalian jangan lupa difoto dan dikirim ke Bu Ami. Untuk nomornya bisa dilihat di bawah ini. Nanti hasil aktivitas adik-adik akan tayang pada ibadah minggu depan. Yuk sekarang kita saksikan hasil aktivitas adik-adik pada ibadah minggu yang lalu. Adik-adik, untuk ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai ya. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga ibadah hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami terima bisa bertumbuh di dalam kehidupan sehari-hari, serta ajarkan kami untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan beraktivitas. Firman Tuhannya tadi, Musa mau diutus Tuhan. Kalau Musa bisa, teman-teman pasti juga bisa. Yuk teman-teman, kita nyanyi. Kita nyanyi lagu Aku Bisa. Bangkit berdiri yuk.